Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, di sini saya akan mengulas sebuah produk desain, yaitu Itabag. Nah, sebelum kita mulai, alangkah kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irna Revera Arwanti. Saya dari DKV 2025B. Lalu saya di sini akan mengulas tentang objek yang saya amati, yaitu Itabag. Nah, saya di sini akan menjelaskan secara runtut menggunakan unsur 5W1H. Yang pertama adalah unsur watt. Itabag itu apa sih? Itabag merupakan tas yang beberapa bagian itu transparan yang dipenuhi oleh perintilan atau pernak-pernik karakter kesukaan user atau pengguna tas itu sendiri. Itabag itu berasal dari Jepang, dan Itabag itu kan katanya terdiri dari ita dan bag. Nah, ita itu kalau di Jepang, itai artinya itu sakit, dan bag itu dalam bahasa Inggris ya secara umum bag kan artinya tas. Nah, kalau digabung artinya akan tas yang menyakitkan, tas yang sakit. Kenapa disebut menyakitkan? Karena ini sangat menyakitkan bagi penggunanya, karena produk Itabag sendiri mulai dari tasnya itu juga mahal, dan produk perintilan kecil-kecil yang akan didisplay di Itabagnya itu juga mahal. Itu kenapa disebut sangat menyakitkan ya. Nah, langsung masuk ke unsur why. Kenapa sih Itabag bisa disebut sebagai produk desain? Karena Itabag sendiri memiliki nilai fungsi yang dapat menyenangkan penggunanya jika terdapat banyak sekali perintilan-perintilan karakter kesukaan penggunanya. Jadi Itabag itu kan tersusun dari merchandise atau kayak perintilan karakter yang disukai oleh penggunanya sendiri. Nah, itu dapat memunculkan kepuasan tersendiri bagi penggunanya tersebut dan kesenangan yang disebutkan kalau produk desain akan disebut artifact design jika memiliki nilai fungsi dan menyenangkan, kalau dari YouTube-nya Pak Tri. Nah, lalu untuk alasan lainnya itu ada, yang pertama itu kan ada kepuasan user ketika melihat tumpukan objek yang disusun sangat rapi sehingga dapat memunculkan estetika enjoyment. Nah, estetika enjoyment juga itu dapat muncul karena kalau merch tadi, perintilan-perintilan kecil tadi disusun secara rapi dan estetik, itu akan menggugah selera dan membuat pandangan mata itu menjadi lebih enak untuk dilihat gitu kan, merch tadi. Nah, yang kedua itu untuk menantang batasan desain tas konvensional, di mana fungsi utama tas itu mengangkut barang-barang. Nah, ini tuh ditantang gitu batasannya. Jadi tidak hanya buat mengangkut barang aja, tapi guna untuk memamerkan seni visual tadi itu terbentuk dari merch yang disusun rapi tersebut. Nah, seperti itu. Oke, unsur selanjutnya adalah unsur wu atau siapa. Nah, siapa sih yang menggunakan Itabag ini? Yang pastinya Itabag ini seringkali digunakan oleh orang yang menyukai atau menggemari karakter
fiksi atau karakter buatan atau bisa disebut anime, dan juga para K-popers. Nah, lalu untuk unsur selanjutnya adalah unsur wear. Di mana sih Itabek ini digunakan gitu? Itabek sendiri itu bisa digunakan di mana saja karena bebas. Siapapun juga bisa menggunakannya dimanapun, kapanpun, itu bebas. Tetapi ranahnya itu banyak sekali yang menggunakan Itabek itu di acara event-event tertentu seperti Komifuro atau konser K-pop itu semuanya mereka pasti berbondong-bondong buat menggunakan Itabek guna untuk memamerkan hasil cari merchandise-nya gitu kan. Nah, untuk selanjutnya adalah unsur wear. Itabek ini berkembang besar di Jepang sekitar 2010 sampai sekarang, dan itu berkembang juga di Indonesia. Lalu selanjutnya adalah unsur how. Bagaimana sih Itabek ini berkembang di Indonesia? Itabek ini berkembang di Indonesia melalui lokalisasi ekonomi dari impor Jepang menjadi produksi lokal UMKM, di mana ini bisnis ini didukung oleh bisnis fan merch lokal yang ada di Indonesia. Salah satunya yang terbesar itu Komifuro. Kaitannya Itabek produk desain ini pada teori estetika tentu sangat relevan dengan estetika Baumgarten, di mana kalau si user atau pengguna ini menyusun merch sendiri di Itabek tersebut, akan memunculkan kepuasan atau kesenangan tersendiri bagi penggunanya, dan itu merupakan salah satu interpretasi estetika Baumgarten, estetika enjoyment ya juga. Dan juga tidak hanya relevan di estetika Baumgarten, tetapi relevan di estetika Socrates, di mana Itabek ini kan karena dia memiliki fungsi, otomatis benda ini dapat dikatakan estetis, seperti itu. Selanjutnya adalah menghubungkan dengan prinsip estetika, di mana di sini saya menghubungkan Itabek dengan prinsip estetika maximum effect for minimum means, yang berarti dengan upaya yang minim tapi hasilnya itu maksimal, dimana kalau orang-orang melihat Itabek atau melihat seorang yang menggunakan Itabek, otomatis orang tersebut akan mengira atau langsung tahu gitu kalau orang itu menyukai sebuah karakter yang terpampang nyata di Itabeknya. Lalu hal tersebut itu tadi juga sangat relevan dengan estetika Baumgarten, di mana pandangan orang itu akan berbeda-beda saat melihat Itabek, tergantung persepsi individu masing-masing. Dan contohnya itu ada orang yang mungkin tidak suka dengan perintilan-perintilan atau keramaian yang ditata di Itabek. Nah, itu tergantung persepsi individu masing-masing, di mana itu sangat relevan dengan estetika Baumgarten. Baik, segitu saja untuk pembahasan Itabek dan teori estetika dan prinsip estetika.
Aku mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang bisa dipahami. Mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Dan juga terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.